lancar dengan baik. Kita terus kawal kasus. Ketika bulan suci Ramadan datang dengan cahaya dan keberkahannya, Vena Melinda dan Ferry Irawan justru tengah terlibat konflik yang harus memutuskan ikatan tali pernikahan mereka. Senin 3 April kemarin, Vena Melinda datang ke persidangan KDRT di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Dikawal kuasa hukumnya, ditemani sang adik, Reza Mahasdra. Vena Melinda mengenakan pakaian serba hitam dan datang sebagai saksi utama, saksi pelapor, di mana sang suami Ferry Irawan adalah terdakwanya. Sang adik, Reza, juga hadir sebagai saksi. Hingga persidangan Senin kemarin, Vena tetap bersikukuh dengan pengaduannya jika dirinya telah menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri dengan bukti-bukti yang ada. Sementara Ferry Irawan tetap konsisten membantah telah melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Inilah momen pertama kalinya Vena Melinda dan Ferry Irawan bertemu dalam persidangan setelah kasus kekerasan yang terjadi di sebuah hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Pasca melaporkan sang suami ke polisi, hubungan antara Vena dan Ferry Irawan terus memanas, dan mereka sempat telah saling gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketuduhan bulan suci Ramadan sepertinya tak mampu meluluhkan hati Vena dan Ferry untuk berdamai dan menyelesaikannya secara baik-baik. Vena bahkan bersikeras menjebloskan suaminya itu ke penjara demi keadilan. Ferry Irawan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Momen kehadiran Vena Melinda sebenarnya sudah lama ditunggu oleh pihak Ferry Irawan. Kuasa hukum Ferry ingin membuktikan semua yang disangkakan kepada Ferry Irawan oleh Vena Melinda. Namun pihak Pengadilan Negeri Kediri telah menolak eksepsi atau pembelaan yang disampaikan oleh pihak Ferry Irawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mohon doanya dari semua ya. Jadi persiapannya seperti apa, Bu Vena? Udah minta doa dari orang tua, dari anak-anak. Mohon doanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukurillah, terutama kepada Allah, ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di situ. Biarkanlah nanti majelis yang mempertimbangkan apakah keterangan saksi memiliki kualitas sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum acara pidana. Karena sekali lagi kami sejak awal sudah menyatakan keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan CCTV, tadi juga sudah dituangkan CCTV. Kami juga menyatakan bahwa kami keberatan terhadap alat bukti CCTV tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik wajib disita aslinya dan wajib dijamin keotentikannya. Maka ini otentik atau tidak nanti kita akan buktikan dalam keterangan ahli digital forensik. Pasti, kini tampil beda dengan peran baru sebagai Pragawati. Istri Rizky Bilar ini dipercaya Zaskia Sungkar sebagai salah satu dari puluhan model yang berlenggak-lenggok di atas catwalk. Lesti pun membayar tuntas kepercayaan itu. Sebelum beraksi, tepat di belakang panggung, Lesti juga terlibat keceriaan bersama para selebriti lain. Lesti saat ini tak ubahnya sosok wanita yang telah didewasakan oleh guncangan amuk badai yang nyaris meluluh lantakan bahtera rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Lesti berjalan tenang tapi mantap di atas catwalk, anggun dan memesona. Tatapan matanya teduh, nyaris tidak tersirat sedikit pun tatapan mata yang memantulkan nelangsa di dalam sukmanya.
Kembalinya Lesti ke industri hiburan juga ditandai dengan terjun langsungnya Rizky Bilar dalam proyek pembuatan video klip lagu terbaru Lesti. Rizky Bilar saat ini seperti sedang berjuang keras menjadi pribadi yang religius dengan mudah mengikhlaskan segalanya. Akan tetapi, kembalinya Lesti dan Rizky Bilar juga ditandai dengan sikap tertutup keduanya pada awak media. Kebersamaan dalam kehangatan Lesti dan Rizky Bilar memperlihatkan semakin lengketnya hubungan mereka. Bilar seperti ingin membayar kesalahan di masa lalu saat ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja timbang bersama keluarga. Tapi benarkah turun tangannya Rizky Bilar? Sontak mengungkapkan tanya, benarkah Rizky Bilar tidak lagi percaya dengan para pegawainya? Seperti gula nih, banyak semut yang datang. Tapi di saat itu gue kemarin berasa seperti garam, bahkan ular pun gak mau mendekat sama gue gitu. Nah kemarin gue ngerasa di posisi itu. Bahkan bukan hanya teman-teman artis ya, internal karyawan gue pun mengkhianati gue. Tak ada kehidupan seorang manusia pun yang lepas dari cobaan serta ujian. Begitu pula dialami oleh Indah Permatasari yang belum lama ini membuka kisah perjuangannya sebelum menjadi aktris tanah air. Kisah masa lalu Indah yang merantau sejak kelas 6 SD demi membantu perekonomian keluarganya tentu saja membuat warganet kembali bereaksi. Tidak sedikit yang menyebut bahwa Indah telah berjuang demi keluarga tercinta, bahkan sejak usianya masih sangat belia. Perjuangan Indah melunasi hutang orang tua. Situasi diperumit dengan sikap sinis Nursyah pada Ari. Padahal segala cara sudah ditempuh untuk melunakkan hati Nursyah, dari renovasi rumah sampai memberikan cucu pertama. Padahal Ari dan Indah sudah jungkir balik mencari uang. Salah satunya merintis usaha kuliner kecil-kecilan. Namun semua seolah tiada bermakna. Sebaliknya, konflik baru kembali pecah gara-gara Indah nekat membongkar rahasia hutang ibunya di kampung halaman, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain dirasa sinis, Nursyah juga dituduh diskriminatif pada Ari. Mari kita bandingkan perlakuan yang diterima Ari dengan perlakuan keluarga Ari pada Indah. Bandingkan pula perlakuan Nursyah pada Ari dengan perlakuannya pada Aslan Andi, suami dari Sinta Mutiara Bella, adik kandung Indah. Sosok Ari terkesan diacuhkan, bahkan tak dianggap Nursyah. Kontras dengan perlakuan hangat orang tua Ari di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Indah. Indah bak seorang ratu yang dimanjakan oleh Ibu Ari Kriting. Lihat saja bagaimana Ibunda Ari dengan sabar mengajari Indah memasak menu kuliner khas Pulau Buton. Tampak jelas raut bahagia yang menghiasi wajah Indah di tengah keluarga Ari. Bandingkan juga nasib Ari dengan Aslan Andi yang sama-sama menantu Nursyah. Saat Ari tak dianggap, Aslan Andi suami Sinta Bella justru dibangga-banggakan, bahkan dipuja-puji Nursyah sebagai menantu idaman. Simak saja ekspresi bahagia Nursyah saat berjoget bersama Sinta, sesuatu yang tak pernah dilakukannya bersama Indah dan Ari. Sekarang tuh gue ngerasa kayak netizen gitu ya, kayaknya udah mulai mengerti sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Dulu pas gue awal-awal nikah sama Bang Ari, ya Allah, gue liburan nih ke Raja Ampat, kan gosong gosong dong, hitam dong, keling dong. Pulang-pulang gue bikin TikTok lah sama Bang Ari, itu gue dihujatnya minta ampun. Kok semenjak nikah sama Bang Ari kulitnya jadi hitam banget, udah jadi kucil banget, udah gak diurus ya. Ya jalanin aja sih, kadang kan juga masalah itu bisa dari mana aja, bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari kerjaan juga gitu. Bahkan masalah datang karena diri kita sendiri bahkan juga. Bisa juga gitu. Jadi gue rasa kayak kalau misalnya datang masalah ya nikmatin aja. Mungkin itu bisa jadi menambah kekuatan juga mungkin, atau empati kita jadi lebih kuat, bisa jadi lebih bersyukur. Ya nikmatin aja lah dan bisa berteman sama nasi. Pokoknya gue dari Makassar ke Jakarta itu setelah gue semester 2 SD kelas 6. Itu udah pindah tuh. Udah iya.
Tapi itu masih casting, maksudnya belum yang signifikan syuting terus-terusan gitu, belum. Masih casting. Lu sendiri dong? Hah? Berdua. Itu keinginan gue. Kelas 6 SD udah bisa memutuskan. Lu pengen jadi artis? Tapi itu ada alasannya sebenarnya. Kenapa tuh? Yang nggak pernah gue omongin. Gue tuh suka gitu modeling kan, suka acting di kaca gitu, gue suka gitu. Cuman pada saat kenapa gue memutuskan itu gue harus pindah ke Jakarta, karena nyokap bokap gue waktu itu lagi banyak banget utangnya, karena lagi buka usaha baru. Terus usaha baru kan masih merintis lah ya, jadi belum banyak pemasukannya gitu, jadi banyak lah utang-utangnya gitu. Terus gue ngeliat nyokap bokap gue itu dimarah-marahin, gue nangis lah sama yang nagih utang itu. Tapi bukan Bang Ari kan? Bukan. Yang nagih. Ketika bulan suci Ramadan tiba, dugaan mendulang kejutan. Bisa jadi itulah yang mewarnai aktivitas grup band Noah di bulan Ramadan ini. Ariel dan kawan-kawan justru bertekad agar bulan Ramadan ini bisa diisi dengan khusyuk menjalankan ibadah puasa bersama kehangatan keluarga masing-masing. Mahir menghipnotis penonton saat beraksi di atas panggung. Mungkinkah sebagai ayah, Ariel juga mahir menjalankan perannya mengajari Alia yang tentang ibadah puasa? Ya, meski tidak tinggal dalam satu atap, ikatan ayah anak antara Ariel dengan Alia memang begitu kental. Uniknya, meski menjadi putri seorang superstar, toh Ariel tidak serta-merta memanjakan Alia. Buktinya tidak seperti orang tua lain, Ariel anti menjanjikan hadiah ataupun uang untuk memancing putrinya mau berpuasa. Kalau gue sih sejauh ini nggak pernah, kalau buat puasa nggak pernah janjiin barang gitu, karena ya nggak mau ngebiasain, karena biar dia ngelakuin itu memang karena hal yang sesungguhnya gitu, karena biar niatnya murni. Oh, Alia itu dia udah dari kelas berapa, jadi bukan sekarang ya, jadi dari beberapa tahun yang lalu dia udah besar gitu. Memang dari kecil banget karena ngelihat aktivitas orang tuanya kan, jadi akhirnya belajarnya lebih dini.